Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alok Sulusia dari Prodi MKS 5A. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab. Yang saya hormati Kaprodi Manajemen Keuangan Syariah Bu Zahidah Iktisamawillah, dan yang saya hormati dosen pengampu Akhlak Tasawuf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf yang berjudul Etos Kerja Perspektif Tasawuf. Secara etimologis, kata etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos adalah jiwa khas suatu bangsa, di mana sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem yang meyakininya. Dari kata etos ini dikenal pula kata etika yang hampir mendekati pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruknya. Adapun perbedaan etos dan etika, istilah etika secara teoritis dapat dibedakan ke dalam dua pengertian. Pertama, etika berasal dari kata Yunani ethos yang artinya kebiasaan atau karakter. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok. Masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau orang satu generasi ke generasi lain. Kata kerja dalam KBBI artinya adalah kegiatan melakukan sesuatu. Kerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa. Makna kerja dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memenuhi kebutuhannya, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila etos dihubungkan dengan kerja, maka maknanya menjadi lebih khas. Etos kerja adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata dengan arti yang menyatu. Dua makna khas itu adalah semangat kerja dan keyakinan seseorang atau kelompok. Selain itu juga sering diartikan sebagai setiap kegiatan manusia yang dengan sengaja diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Tujuan itu adalah kekayaan manusia sendiri, entah itu jasmani maupun rohani, atau pertahanan terhadap kekayaan yang telah diperoleh. Kerja pada mulanya dari paradigma, tetapi kemudian dianggap sebagai sebuah keyakinan. Sebagai paradigma, nilai-nilai kerja tertentu diterima sebagai nilai yang baik dan benar oleh seseorang atau kelompok. Ada tiga karakteristik utama dari etos. Yang pertama yaitu keahlian interpersonal, kedua inisiatif, ketiga dan diandalkan. Etos kerja dalam Islam. Dalam ajaran Islam, iman seseorang belum tentu memberikan arti penting bagi kehidupannya jika tidak disertai dengan aktivitas, amal perbuatan, dan kerja. Sebaliknya, jika aktivitas dan amal perbuatan tidak dilandasi dengan iman, pasti tidak memiliki nilai apapun. Menurut Nurcholish Madjid, etos kerja dalam Islam merupakan hasil suatu keyakinan seorang muslim. Etos kerja diyakini memiliki hubungan dengan tujuan hidup manusia seperti memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bukunya Tasmara tentang etos kerja pribadi muslim, ia menyatakan bahwa bekerja bagi setiap muslim adalah sebuah upaya sungguh-sungguh untuk dapat mencurahkan segala aset, pikir dan zikirnya supaya mampu mewujudkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menaklukkan dunia. Nah, dapat disimpulkan bahwa etos kerja dalam Islam memiliki kandungan nilai-nilai di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang kerja.
sehingga dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap muslim dalam menjalankan segala aktivitas kerjanya pada berbagai bidang kehidupan. Makna dan kedudukan dalam tasawuf. Maqam adalah kedudukan atau tahapan seorang sufi. Berada seorang sufi dalam menempuh perjalanan menuju Allah memiliki pengalaman ahwal yang berbeda-beda. Demikian juga maqam yang mereka tempuh juga berbeda. Abu Nas Asraj dalam kitabnya yang berjudul Al-Luma menyebutkan ada 7 maqam yang harus ditempuh oleh seorang safik untuk dekat dengan Allah. Di antaranya adalah dengan jalan at-taubah, al-wara, az-zuhud, al-fakir, asab, at-tawakkal, ar-ridho. Sedangkan Ibrahim Bahyuni berpendapat ada 5 maqam, di antaranya adalah at-taubah, az-zuhud, ar-ridho, at-tawakkal, al-halwah, dan az-zikri. Demikian juga dengan ahwal. Pada umumnya para sufi menuliskan 10 tingkatan, di antaranya al-muraqabah, al-qurb, al-mahabbah, al-hauf, ar-raja, asyauk, al-us, dan al-yakin. Perspektif pendudukan dalam tasawuf. Dengan etos kerja tasawuf dengan etos kerja dikorelasikan sehingga keduanya tidak kotomis. Dalam pengalaman maqamat seseorang dapat menyeimbangkan orientasi ukhrawi dan duniawi. Nah, kesimpulannya di sini, etos kerja memiliki urgensi bagi setiap insan. Seseorang yang mampu mengelola hidup secara baik dan memiliki etos kerja yang juga baik, maka kesuksesan diraih. Namun etos kerja saja tidak cukup. Manusia perlu bekal ilmu tasawuf, di mana diantaranya ada beragam maqam atau kedudukan yang perlu diketahui. Setidaknya ada 9 maqam dalam tasawuf dan diimplementasikan dalam dunia kerja yang mana memerlukan etos kerja agar timbul keseimbangan. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.